Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Awignamastu Namasidam. Om Sidirastu Tatastu Swaha. Om Anubadrah Keratawo Yantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik selalu datang dari segala arah. Pemirsa TVRI yang budiman, kembali hari ini kita berjumpa di sore hari ini dalam acara Mimbar Agama Hindu. Bersama saya, Pandai Kadek Juliana, dan di studio pada hari ini sudah hadir juga narasumber yang mana kita akan membahas tema atau topik pada Mimbar Agama Hindu kali ini, yaitu tentang moderasi beragama dalam perspektif agama Hindu. Di studio kita ada narasumber yaitu Bapak Haryono SAG. Beliau adalah tokoh umat Hindu Sulawesi Tenggara dan salah satunya tokoh umat Hindu dari suku Jawa, dan beliau sangat aktif di bagian lembaga Dharma Duta PHDI Sulawesi Tenggara. Om Swastiastu, Mas. Om Swastiastu. Menarik sekali, Mas, pembahasan kita hari ini yaitu tentang topik moderasi beragama, yang mana di belakangan ini sangat sering para tokoh-tokoh umat beragama, tidak hanya dalam agama Hindu, tetapi juga agama lainnya. Pemerintah melalui Kementerian Agama pun menjadikan moderasi beragama ini poin pokok dalam pengembangan kehidupan kerukunan umat beragama. Nah, menurut Mas, sesungguhnya moderasi beragama ini apa? Baik, terima kasih Pak Pandey. Sebelumnya saya mengucapkan salam terlebih dahulu kepada pemirsa TVRI di Provinsi Sulawesi Tenggara. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Awignamastu Namasidam. Om Anubadrah Keratawo Yantu Wiswata. Semoga segala pikiran yang baik datang dari segala arah. Saya juga ingin menyapa saudara-saudara saya umat Hindu Jawa, termasuk juga warga Jawa yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara ini. Sugeng sonten para kadang umat Hindu soho warga umat Jawa wonten ing Provinsi Sulawesi Tenggara niki. Astungkara puji syukur kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, bahwa sore hari ini saya bisa bersama-sama dengan Pak Pandey untuk membawakan moderasi beragama dalam pandangan agama Hindu. Tentu tema ini sudah kita ketahui bersama, bahkan tokoh-tokoh nasional kerukunan umat beragama juga banyak membahas tentang moderasi beragama ini, khususnya di Kementerian, juga di Kementerian Agama juga merupakan program unggulan untuk mendukung kerukunan hidup antar umat beragama. Moderasi beragama ini adalah bagian dari pemahaman umat beragama yang seimbang dan tidak menyimpang. Nah, ini yang penting bagi kita umat beragama, khususnya umat Hindu yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara ini. Karena pemahaman dari zaman ke zaman selalu ada perubahan, jadi perlu modernisasi ini. Moderat, Mas. Jadi pada prinsipnya
moderasi beragama ini adalah menumbuhkan pemikiran begitu Mas ya, Ya, harus tentang ada. bagaimana tata cara kita beragama yang moderat, yang mana moderat. kita tidak menciptakan sesuatu eksklusif dalam beragama, Ya. bahwa menganggap diri kita benar, kan begitu Mas. Nah, dalam ajaran agama Hindu Mas, tentunya ada beberapa ajaran ataupun di dalam kitab suci Weda tertuang ajaran tentang moderasi beragama ini. Nah, ini sangat menarik sekali Mas. Mungkin kita bisa bahas dalilnya kalau orang teman-teman di agama lain mengatakan. Silakan Mas. Baik, memang kita meyakini bahwa Weda sebagai ajaran suci bagi umat Hindu. Sebelum ke kitab Weda, saya ingin sedikit menyampaikan bahwa moderasi beragama di dalam agama Hindu ini sejak dari dulu sudah dipikirkan oleh para resi penerima wahyu itu. Ya. Kita di Dharma Sastra mengenal 4 tingkatan yuga. 4 tingkatan yuga. Ya. Pertama, Kerta yuga Karta yuga. dengan Manawa Dharma Sastra sebagai panduan hidup beragamanya. Kompendium hukum Hindu Mas. Kompendium hukum Hindunya ada. Yang kedua, Kemudian Kerta sudah, Treta yuga. Treta yuga. Yang ketiga, Yang ketiga, Dua para yuga. dua para yuga. Yang keempat, Yang keempat, Kali yuga kali yuga. dengan Parasara Dharma Sastranya. Dharma sastra. Ini zaman dulu, Iya. masih zaman para resi. Setelah agama Hindu berkembang dan masuk ke Indonesia pada zaman-zaman kerajaan, kita ingat kembali bahwa ada suatu program membahasa Jawakan ajaran agama Hindu pada pemerintahan Raja Dharma Wangsa. Dharma Wangsa yang Ya. disebut dengan istilah Ngejawaken Biasa biasa mantra. mantra. Nah, ini proses moderasi beragama pada zaman itu. iya. Sekarang perubahan selalu, setiap zaman, setiap waktu berubah. Jadi di dalam agama Hindu kita mengenal yang namanya Nutana. Nutana. Nutana yang dalam bahasa Sanskerta diartikan menyegarkan, memperbaharui. Tetapi inti, nah ini yang penting, inti ajaran tetap sama, yaitu Sanatana Dharma, Sanatana Dharma. Nah, ini Kebenaran abadi Mas. kebenaran abadi. Iya. Prakteknya bisa berubah, tapi inti ajarannya satu. Satu. Nah, ini contoh yang sederhana saja, bahwa air putih itu sehat untuk tubuh kita. Iya. Airnya sama, air. Nanti ketika kita dalam praktek ritual sembahyang, kita mengenal tirta. Tirta. Nah, ini sudah melalui proses persembahyangan, jadilah tirta. Nilainya dianggap suci dan baik untuk anugerah umat yang sedang sembahyang itu. Ini bentuknya sudah tirta. Kemudian sekarang kita sudah melihat pada produk-produk yang sekarang, air yang putih ini sudah labelnya beda-beda lagi, Iya. sesuai merek-mereknya. Ini intinya juga tetap air putih yang menyehatkan tentunya. Ya, seperti inilah ajaran agama metamorfosis, metamorfosis. berubah sesuai perkembangannya. Seperti itu dulu. Berarti intinya sebenarnya kita itu sama Mas, cuma tata caranya, labelnya saja yang berbeda, kan Ya, begitu. benar. Sehingga untuk memahami kesamaan kita ini, pemerintah terutama dari Kementerian Agama dan stakeholder terkait mengembangkan model moderasi beragama, bagaimana kita bersifat moderat, menjadikan semua itu adalah sesungguhnya adalah sama, walaupun covernya berbeda-beda. Iya, benar. Iya. Nah, terus bagaimana Mas dalam Rigveda misalnya, kan sudah disampaikan juga terkait
bagaimana umat Hindu itu dari dulu sudah sesungguhnya memang diajarkan untuk selalu bersifat moderat. Iya. Bahwa dalam Hindu pun juga berbeda-beda, sehingga ada istilah apa itu Mas? Nutana. Nutana. Ya. Kemudian juga disebutkan istilah Wasudewa Kutumbaka. Kutumbaka. Nah, menarik itu Mas, kita bahas. Baik, terima kasih. Sebelum ke situ saya ingin mengucapkan dalilnya tadi. Iya. Nah, dalam kitab Manawa Dharma Sastra, Atyaya ke-7 atau bab ke-7, sloka ke-10, nah itu dijelaskan bahwa ajaran agama itu bisa diperbarui kemasannya, yang intinya satu tadi, dengan berpedoman pada 5. Nah, yang pertama disebut iksa, keadaannya. Keadaan posisinya. Misalkan kita sekarang harus pakai masker, karena keadaannya sedang pandemi COVID. Nah, seperti itu. Kedua, sakti. Sakti ini artinya kemampuan. Bagaimana kemampuan umat itu menyesuaikan diri, baik secara psikologis maupun secara kemampuan lingkungannya. Yang ketiga, desa. Desa ini adalah tempatnya, lokasinya. Nah, misalkan saya di sini di Provinsi Sultra, saya Jawa, dari suku Jawa. Tapi saya masih ada rasa bangga dengan tradisi budaya Jawa, makanya saya pakai udeng Jawa. Pak Pande di Sultra, asli dari Bali, masih pakai udeng Bali. Nah, seperti itu juga. Itu desa. Iya, desa tempat. Kala. Nah, kala ini keadaannya. Waktunya. Kalau memungkinkan, perubahan ini tetap memegang ajaran-ajaran. Nah, ini budaya-budaya lokal yang baik, yang sesuai untuk kita gunakan pada zaman ini, mari kita gunakan. Nah, seperti tadi kita sama-sama mendengar, melihat, menonton tentang bagaimana budaya daerah lokal untuk dikembangkan. Yang terakhir, yang kelima adalah tatwa. Tatwa ini, perubahan-perubahan ini harus sesuai dengan dasar sumber ajaran agama. Jangan menyimpang dari ajaran agama yang kita yakini. Kalau menyimpang dari jalur ajaran agama ini dibilang menyimpang. Jadi inilah kelima pedoman yang wajib dipegang dalam moderasi beragama Hindu tadi. Nanti kita kembali ke indikatornya. Moderasi ini indikatornya apa? Ada 4 yang perlu kita pegang. Yang pertama adalah kenegaraan. Karena selain kita sebagai umat Hindu, kita juga warga negara di Indonesia ini. Dharma negara. Jadi kita punya 2 kewajiban, dharma agama dan dharma negara. Dan negara merupakan guru wisesa. Pemerintah, aturan-aturan mari kita laksanakan sebagai warganya. Aturan pemerintah sebagai warga negara kita wajib melaksanakannya. Yang kedua, ajaran agama tetap mengajarkan tanpa kekerasan. Atau perdamaian. Ahimsa. Kalau di Hindu kita kenal ahimsa. Ahimsa paramo dharma. Artinya Mas, ahimsa adalah ajaran kebaikan yang tertinggi. Jadi setiap umat Hindu wajib menjaga kedamaian, tidak melakukan kekerasan, baik melalui perkataan, tulisan, perbuatan, maupun dari pikiran ya Mas. Ya, kalau pikiran pun sebenarnya memacu ya atas perbuatan kita itu. Benar sekali, karena konsep dari perkataan dan perbuatan itu sumbernya pikiran.
Ini harus keseimbangan. Nah, kalau ke Hindu kita mengenal Trikaya Parisuddha. Trikaya Ini Parisuddha. yang harus dipegang. Jangan sampai lewat. Kalau sudah perbuatan dari pikirannya sudah yang negatif, maka akan kebawa ke perkataan dan tindakan. Perbuatan yang negatif. Jadi istilahnya kalau ini dibilang pikiran yang negatif tentunya akan menarik aroma apa istilahnya Mas? Aura negatif juga yang akan membuat kita menjadi melaksanakan hal yang tidak baik. Oke Mas, kalau begitu pemirsa TVRI, sebelum kita lanjutkan, mari kita saksikan jeda iklan berikut ini. Wabah yang melanda ini telah mengubah wajah dunia, mengharuskan kita untuk selalu waspada. Namun yakinlah, semua yang datang dan berawal akan tiba dan berakhir. Untuk itu, lindungilah diri dan orang sekitar dengan tetap menjaga kesehatan. Yakinlah, pandemi ini pasti berakhir. Selamat datang di kehidupan baru, sebut saja Dodi. Dia sadar benar akan kehidupan baru yang sudah jadi cara hidup baru bagi Dodi. Sebelum keluar rumah, dia selalu menggunakan masker. Oi, Dodi, maksudnya masker. Tidak lupa mencuci tangan. Dodi. Nah, cuci tangan saja ya. Hoi. Membuka pintu menggunakan siku. Tetap menjaga jarak dan menjaga hati. TVRI Sulawesi Tenggara kembali lagi dalam mimbar agama Hindu. Baik Mas Haryono, tadi kita sudah membicarakan tentang 4 indikator moderasi. Yang pertama tadi sudah Mas bahas tentang kenegaraan. Yang kedua tentang tidak menyakiti atau ahimsa. Nah, kita belum bahas yang 2 ini. Yang ketiga itu apa Mas? Yang ketiga adalah akomodasi. Ya, ini harus kita pahami bahwa moderasi beragama, khususnya di dalam agama Hindu, harus
mampu menampung budaya lokal yang bisa kita sentuh dan sesuai dengan ajaran agama. Iya. Jadi misalkan pakaian adat, ini bagus kita serap bahwa umat Hindu dalam bagian moderasi ini juga menyerap budaya lokal melalui pakaian adatnya. Misalkan kalau saya di sini sudah mulai mengenal pakaian adat, misalkan seperti ini udeng atau penutup kepala ini, mungkin di masyarakat ada di sini ada udeng atau penutup kepala yang Kalau ini sesuai masyarakat dengan Buton sini namanya kapurui, Mas. Kapurui. Ya, ini perlu kita adopsi sebagai bagian dari kita menyatu dengan desa tadi, wilayah tadi. Nah, Betul. Ini perlu sekali untuk nanti jadi pertimbangan khususnya lembaga keagamaan Hindu yang ada sini untuk mampu menampung ini pakaian adat daerah di sini. Iya, betul. Jadi bagian dari pakaian adat atau pakaian kebiasaan kita bersembahyang misalkan. Nah, seperti itu. Yang terakhir, yang keempat, indikator keempat adalah toleransi. Nah, ini bagian penting dalam kehidupan kita bermasyarakat dan beragama adalah toleransi. Bertoleransi. Ya, kita di Indonesia ini mengenal tri kerukunan umat beragama. Rukun antara umat beragama dengan yang seiman atau yang seagama. Intern umat beragama. Yang kedua, rukun antara umat beragama satu dengan agama yang lainnya. Intra. Kemudian rukun umat beragama dengan pemerintah sebagai guru wisesanya. Guru wisesa kita, betul sekali. Nanti toleransinya ada ajaran-ajaran di dalam agama ini yang mendasari yang bisa kita gunakan bersama untuk mendukung toleransi yang baik di tri kerukunan tadi. Nah, apa saja itu, Mas, yang sudah sering kita dengarkan atau mungkin kita umat Hindu banyak yang tidak tahu bahwa itu sesungguhnya merupakan ajaran yang mendukung kita untuk selalu melaksanakan moderasi beragama ini. Ya, di dalam ajaran agama Hindu, kalau kita ambilkan di dalam kitab Rigveda, kita mengenal yang namanya Vasudhaiva Kutumbakam. Ini artinya bahwa setiap makhluk ciptaan Tuhan di alam ini adalah bersaudara. Artinya semua makhluk hidup yang ada di dunia ini adalah ciptaan Tuhan yang sama. Walaupun penyebutan masing-masing sesuai agamanya berbeda-beda nama. Iya, betul sekali. Kita korang bersaudara. Kan begitu istilahnya teman-teman kita menyampaikan. Kita semua bersaudara. Nah, jadi demikianlah Bapak Ibu pemirsa TVRI Sulawesi Tenggara, beberapa hal tentang topik kita hari ini sebenarnya sangat menarik dan panjang sekali kalau kita bahas tentang moderasi beragama ini ya, Mas ya. Iya. Namun perubahan terus. Karena keterbatasan waktu, maka kita mungkin bertemu di mimbar agama Hindu di hari yang lainnya. Dan untuk hari ini topik tentang moderasi beragama tentunya dalam agama Hindu seperti yang sudah dijelaskan oleh Mas Haryono, yang terakhir tadi disebut dengan Vasudhaiva Kutumbakam, di mana kita semua bersaudara, tidak ada yang berbeda, kita berasal dari sumber yang sama. Oleh karena itu, marilah kita menjaga kerukunan umat beragama, baik itu di intern maupun antar umat beragama. Pemirsa TVRI yang budiman, demikianlah mimbar agama Hindu pada sore hari ini. Bertemu lagi di acara mimbar agama Hindu yang di episode lainnya. Kita tutup, Mas, dengan para Musandi.
Om Santi 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 Om.